Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asuli kitabi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Futuhul Ghaib wa nafa'ana bihi wa ulumi biddarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani keberkahan bagi hidup kita semuanya. Keberkahan itu dapat berupa keberkahan rezeki kita, keberkahan kebaikan-kebaikan yang dapat kita lakukan dalam hidup ini, yang sedikit menjadi banyak, yang banyak menjadi semerbak harum di bumi dan di langit. Mudah-mudahan kita termasuk dan tergolong menjadi kekasih-kekasih baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia, di barzah dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab Gunyah pian memperdalam tentang syukur. Syukur itu apa? Syukur itu apa? Selama ini syukur sudah tahu aja. Bersyukur artinya berterima kasih kepada Allah. Tapi di mana peran kita syukur itu, sampai di mana tingkatan kita? Bahasa lain kualitas syukur. Kalau dulu sudah ada kualitas tawakal, sekarang kita bicara kualitas syukur. Ada orang awam, ada orang kawas, ada orang kawasul kawas. Nah, coba kita cocokkan di mana kita sudah sampai di mana kita syukur kita. Fal aslu fihi qauluhu azza wa jalla la in syakartum la azidanakum. Di dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7. Jika kalian bersyukur la azidanakum, Allah akan menambah kepada kalian. Rasa syukur itu Allah akan memberi kepada kalian pembukaan hijabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Syekh, berkata Syekh Abdul Qadir Jailani, hakikatus syukri inda ahlil tahqiq. Ketahuilah, hakikat syukur itu menurut para ahli tahqiq ialah al-iktirafu bi nikmatil mun'im ala wajhil khususi. Yang disebut dengan syukur itu adalah iktirafmu, pengakuanmu tentang nikmat yang ada pada dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan di hadapan Allah kayak apa? Bisa ya kalau kita semuaan. Jadi bukan mengucap alhamdulillah, tidak. Kalau alhamdulillah itu kan belum tentu dia mengakui, asal ucap aja bisa. Burung beo bisa. Iyalah. Burung beo kan bisa. Nah, diajari alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ya kah? Pengakuan. Nah, itulah yang biasa umumnya makna syukur. Wa ala hajal makna, ini ada satu makna wasfullahi ta'ala nafsuhu bi annahu syukru tuwasyi'an. Karena pengertian syukur itu sangat luas, tapi dia menyadari bahwa semua itu tersifati makna pemberian Allah kepada dirinya, maka itu disyukuri. Lalu ada pelajaran, sekali-sekali ya merenungkan, kita punya tangan, alhamdulillah. Kita punya kaki, alhamdulillah. Kita berjalan, kita diciptakan sebagai manusia, alhamdulillah. Tidak sepakai monyet, tidak seperti monyet. Coba kalau muka kita seperti monyet, apa kabar? Ya lah. Nah, tapi guru ajar muka kita ini tidak rata. Kalau guru tidak rata tapi bagus. Kalau rata Anda bagus, jadi hantu kita. Nah, ya lah. Nah, ini adalah syukur orang awam. Nah, syukur orang awam. Itulah yang disebut syukur, sehingga Allah berfirman wa jaza'u syai'atin syai'atu misluha. Balasan Allah terhadap satu keburukan adalah keburukan semisalnya. Demikian juga kebaikan. Bila kita bisa bersyukur, maka kebaikan dari Allah. Man syakara lillah, siapa yang bersyukur kepada Allah, pali nafsih, maka syukur itu untuk dirinya sendiri. Betul sekali, hikmahnya orang mukmin sudah banyak melaksanakan ini. Bila dia pandai bersyukur, misalnya
dia mensyukuri Allah menciptakan tangannya, kakinya disyukurinya. Hikmah yang dia rasakan, tangan dan kakinya tidak untuk mencelakakan orang. Bila dia mensyukuri kendaraan yang dia miliki, mobil yang dia miliki, rumah yang dia tempati, bila dia bersyukur di hatinya, maka dia tidak akan mencela rumah orang lain dan tidak mengeluh tempat tinggal yang dia tinggal. Iyalah, tidur dia di kasur, perasaannya kasur ini pemberian Allah, nikmat Allah, disyukurinya, maka pasti meskipun kasur itu sudah buruk, dia tidak mengeluh dengan kasurnya itu. Bila dia mensyukuri istrinya sekarang ini sudah istrinya yang ada ini, meskipun jelek istrinya itu, dia tidak akan mencela kepada istrinya. Itulah dampak positif akibat daripada syukur kebanyakan kita. Sudah baguskah itu? Sangat bagus sudah. Tinggal kita meningkatkan syukur kita lagi di kualitas yang lebih baik kata saya. Wakila hakikatus syukri adalah as-sana'u alal muhsin bijikri ihsanihi. Bagian yang kedua kata saya, syukur itu bukan hanya sekedar pengakuan, tapi juga adalah, nah ini kualitas dah, sana'u alal muhsin, yaitu pujian kepada orang yang menciptakan kebaikan itu, bijikri ihsan, dengan mengingat kebaikan-kebaikan yang memberi nikmat itu. Nah, ditambahi sedikit, misalnya kita hari ini dapat rezeki, dikasih orang gajian dari kantor berapa juta, 3 juta dapat atau 2 juta dapat, alhamdulillah ya Allah, sambil tambahin mengatakan nikmat Tuhan yang lain kepada kita, nikmat punya istri, nikmat punya ini, yang punya ini punya, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, banyak sekali sudah engkau memberikan nikmat kepada. Nah itu mau meningkat kualitas syukurnya tak? Meningkat kualitas syukur. Nah sudah meningkat sampai akhirnya tingkat puncak ada lagi di puncak. Ini puncak pertama babur rahmah, puncaknya adalah pintu rahmat, yaitu memandang alam semesta ini tidak lain adalah pemberian nikmat Allah, rahmat Allah yang harus dipelihara dan disyukuri. Nah semua alam nih sesengot pian disasayangi juga disyukuri juga, ya apa aja, baju apa dan sebagainya, semuanya disyukuri nikmat Allah. Nah mensyukuri itu mentadaburkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah inilah yang disebut di dalamnya ada khidmah. Itulah yang disebut dengan syukur bil qalbi sudah. Jadi syukur itu ada pada lisan, masih yang pertama itu lisan itu masih ucap ini semua. Ada syukur dengan hati sudah apa? Wa syukru bil qalbi wa huwa in aqafu ala basati syuhudi bi idamah. Kesadaran bisuhudi memandang alam semesta ini tidak lain seluas-luasnya adalah rahmat, kasih sayang, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang bergerak dan diam, semuanya tidak lain adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tingkat puncak daripada syukur. Nah 3 kalau sudah. 1 syukur nang kayak orang umumnya. 2 ya Pak, sudah tidak dijelaskan lagi. Yang kedua, yang pertama itiraf dulu, mengakui nikmat yang ada nih. Misalnya dapat sesuatu, syukur. Sudah. 2, dengan perbuatan kita tambah 1 kali diberi Tuhan dapat gaji itu 2 juta, alhamdulillah. Alhamdulillah, di rumahku sudah ada TV, alhamdulillah. Aku dapat bergerak sehat, aku alhamdulillah. Ditambahi. Iyalah, kalau perlu duduk merenung. Nah ini tingkat kawas dah, merenung, muhasabah. Alhamdulillah, kebaikan Allah ini banyak benar sekalinya pada diriku ini sebagainya. Sampai puncaknya alam semesta ini, segala lini dari alam semesta ini adalah rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ulun kisahkan terakhir. Kisah Nabi Daud alaihi salam. Kisah Nabi Daud alaihi salam.
Waktu itu Nabi Daud berkata kepada Tuhan, bentarlah, tadi lu batasi sudah, babul gira, babul muraqabah. Nah, ujar siapa? Nabi Daud, wahai Tuhan, semesta alam ini sudah ulun pahami, adakah lagi syukurnya yang perlu ulun syukuri? Ternyata semua ini nikmat dari Engkau ya Allah. Adakah lagi selain daripada ini? Jadi jar Tuhan, tidak ada lagi syukur selain itu adalah syukur yang paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memandang alam semesta ini tidak ada kecuali nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ulun keringet halamannya. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami lah. Nah, nanti mudah-mudahan nanti kalimat teksnya ada. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan pian kau mengamalkan bagaimana syukur totalitas itu ialah menyadari alam semesta ini tidak lain adalah termasuk diri kita, apapun pada diri kita ini nikmat pemberian dari Mun'im yang memberi nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itulah caranya memandang suhud alam semesta ini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.